Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, bersukacita atas anugerah kasih sayang kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga dengan saat ini. Penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan begitu ajaib bagi kami anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, bahwa kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Mu. Bila kuasa Roh Kudus menolong kami untuk dapat mempedomaninya di dalam kehidupan beriman kami. Dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Matius pasal 7 ayat 6 sampai dengan 8. Jawabnya kepada mereka, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan, dan adat istiadat manusia kamu pegang. Melalui bacaan firman Tuhan ini, kita merenungkannya dengan tema, jangan sepelekan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu-minggu ini kita terus diingatkan untuk menjadi pelaku atau menjalani hidup dengan mempedomani perintah firman Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatunya akan berlalu, tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Itu sebabnya firman Tuhan tidak boleh kita sepelekan. Kita harus mempedomani, kita harus melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kita. Supaya kita boleh merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu, betapa ajaibnya kuasa Tuhan, betapa hebatnya Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kita, tatkala kita hidup setur dengan perintah firman-Nya. Saudara-saudara, di zaman umat Israel dalam perjanjian lama, sungguh bahwa kehidupan yang mereka hidupi itu tiada lain bertentangan dengan perintah atau ajaran firman Tuhan. Mereka hidup bertolak belakang dengan kebenaran firman Allah. Saudara, itu kehidupan mereka. Pertanyaannya, apakah kemudian kita anak-anaknya di zaman ini juga mau hidup seperti itu? Jika demikian, apa bedanya? Dan kita tahu konsekuensi apa yang mereka alami ketika mereka hidup bertentangan dengan perintah firman Tuhan, dengan ajaran firman Allah. Mereka binasa, mereka habis lenyap. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada mereka, bahwa mereka ternyata hanyalah orang yang hidup munafik. Kenapa? Karena kelihatan mereka beriman, kelihatan mereka beragama, kelihatan mereka menyembah Allah. Tetapi hati mereka, bahkan ajaran mereka senantiasa tertuju kepada ajaran-ajaran manusia. Mereka terus berjuang hanya berpegang pada adat istiadat yang dibuat oleh manusia, tidak kepada perintah atau ajaran firman Allah. Jadi kalau kita masih seperti orang-orang Yahudi, bangsa Israel di zaman itu, berarti kita tidak ada bedanya. Saudara-saudara yang mau saya katakan bahwa mari kita yang hidup di zaman ini, kita anak-anaknya, umat tebusannya, mari supaya kita hidup berbeda dengan orang-orang di zaman dulu. Supaya kita hidup sesuai dengan ajaran perintah firman-Nya. Jangan sekali-kali menyepelekan ajaran perintah firman Allah. Kenapa? Karena segala sesuatunya yang ada di bawah kolong langit ini akan berlalu.
tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Mari, biarlah kita menghidupi firman Tuhan di dalam keseharian kita, dalam segala aktivitas kita, hari lepas hari. Tuhan menolong dan memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami memohon berikan kekuatan kepada kami anak-anak-Mu, supaya tidak sedikit pun kami memiliki sikap untuk menyepelekan, mengabaikan firman-Mu. Tetapi kami junjung tinggi, kami mempedomaninya, kami lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami, senantiasa mempedomani dan hidup seturut dengan perintah firman-Mu. Terima kasih Allah Bapa di sorga, biarlah terus kami mengalami cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.